Semua permasalahan ekonomi yang ada sekarang sudah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ekonomi itu ada karena ada kegiatan manusia. Kan nggak mungkin ada ekonomi tanpa manusia ya. Dan kegiatan manusia itu ada karena ada lingkungan sehat yang mendukungnya. Perubahan iklim ini sefundamental UUD. Tapi di sini yang saya maksud bukan undang-undang dasar ya, tapi ujung-ujungnya duit. Halo cantiknya iklim, selamat datang di Ekon Iklim Podcast, sebuah program yang dihadirkan oleh Climate Policy Initiative atau dikenal dengan CPI. Di program ini, kita akan membahas isu perubahan iklim dan kaitan eratnya dengan keuangan dan ekonomi. Saya Ira Purnomo, analis di CPI Indonesia, dan hari ini saya akan menjadi host pada episode perdana kami. Di sini saya ditemani oleh Mbak Tiza Mafira, selaku Direktur dari CPI Indonesia. Hai Mbak Tiza, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Ira? Baik juga, excited sekali hari ini. Nah, Mbak Tiza, boleh dong diceritakan sedikit tentang CPI itu apa dan apa yang menjadi fokus dari organisasi ini? Ya, CPI, Climate Policy Initiative Indonesia adalah sebuah lembaga riset non-profit yang memang fokus di kebijakan perubahan iklim, khususnya pendanaan iklim. Kita punya kantor di 6 negara di seluruh dunia, dan saya menjadi Direktur kantor CPI di Indonesia. Dan kenapa kami fokus pada topik pendanaan iklim ya? Karena kami memang melihat bahwa yang dibutuhkan untuk mengatasi isu perubahan iklim adalah resources dan sumber daya keuangan yang cukup banyak, cukup besar, dan kami melihat dari mana sih pendanaan itu berasal. Jadi kita memetakan pendanaan yang ada sekarang berapa, sumbernya dari mana, dialirkannya melalui instrumen apa, dan dialirkannya untuk kegiatan-kegiatan seperti apa. Dan bagaimana sih pendanaan itu bisa lebih efektif dan lebih besar skalanya? Bagaimana kita bisa memobilisasi lebih banyak pendanaan baik dari sektor publik maupun swasta? Itu semua adalah misi kita sebagai lembaga riset. Kebayang banget ya, jadi finance flow-nya tuh di-track sekali, dari mana dan untuk apa dan efektivitasnya seperti apa dan cara scale up-nya seperti apa begitu ya Mbak ya? Baik, nah sekarang tuh ya isu perubahan iklim kan semakin marak nih dibahas di mana-mana, termasuk juga oleh para pembuat kebijakan. Kalau menurut CPI itu sudah seperti apa sih pemahaman masyarakat ya, masyarakat awam tentang perubahan iklim dan kenapa penting bagi mereka untuk mengerti isu ini? Sebenarnya menurut saya masyarakat sudah paham ya, karena sudah merasakan sih. Nah, setiap harinya ada saja kan yang mengatakan hari ini panas banget, kayaknya ada heat wave di Asia Tenggara, kemudian ini cuacanya kok aneh banget, biasanya harusnya sudah hujan tapi belum hujan. Kemudian ada kejadian-kejadian cuaca ekstrim ya. Banjir lebih sering, kemarau berkepanjangan lebih sering. Misalnya harusnya nggak ada tornado, tiba-tiba di Sukabumi ada tornado. Gitu. Aneh banget itu. Itu kan semua adalah hal-hal yang kita bicarakan ya dalam percakapan sehari-hari, dan semua orang merasakan keanehan tersebut. Tapi belum tentu menamakannya adalah ini perubahan iklim. Sebenarnya itu semua adalah perubahan iklim. Itu wujud nyata bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan bahkan udah bukan ini ya perubahan iklim, tapi sudah krisis iklim. Nah, ini yang menurut saya adalah masyarakat sudah memahami, tetapi belum tentu menamakannya atau mengaitkannya dengan kata-kata terminologi perubahan iklim, dan belum tentu menyadari bahwa ini sudah darurat sekali, bahwa ini sudah level krisis, dan ini harus ditangani secara darurat gitu levelnya, karena ini sudah terjadi hari ini, bukan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Baik. Nih kalau ngomongin ini kan krisis iklim, ini kan berarti mempengaruhi ekonomi ya Mbak ya. Nah saya pengen tanya, sebenarnya kan sudah banyak nih permasalahan ekonomi di masyarakat. Ada persoalan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, sampai ketersediaan makanan layak, sampai ada bansos-bansos gitu ya Mbak ya. Nah kenapa perubahan iklim ini atau isu lingkungan secara umum itu penting juga untuk dibahas di tengah banyaknya masalah ekonomi lain yang mungkin oleh masyarakat dianggap lebih penting?
Ya karena sebenarnya semua permasalahan ekonomi yang ada sekarang sudah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dan banyak masalah ekonomi sudah disebabkan bahkan oleh perubahan iklim. Misalnya kita mengalami kenaikan harga pangan ya. Kayak misalnya kemarin penghujung tahun 2023 ada inflasi bahan pangan yang disebabkan oleh El Nino. Sebenarnya El Nino itu separah apa, seintens apa, itu adalah karena perubahan iklim. Kemarau berkepanjangan yang menyebabkan gagal panen itu sudah meningkat setiap tahunnya kejadian gagal panen. Dan BMKG mencatat bahwa tahun 2023 saja ada sekitar 5.000 kejadian cuaca ekstrim ya. Dan itu semua ada biayanya loh, mengatasi bencana banjir, mengatasi bencana kemarau, kemudian merasakan dampak kenaikan harga pangan karena kelangkaan bahan pangan tertentu. Itu semua adalah dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita tidak atasi segera, ya ini akan semakin parah. Berapa? Ada angkanya. Jadi dampaknya itu berapa? Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa kerugian ekonomi yang terjadi akibat perubahan iklim itu bisa mencapai 112 triliun rupiah per tahunnya. 112 triliun itu besar banget ya angkanya Mbak. Itu kayak, kalau analoginya itu seperti apa ya tuh? Besar sekali. Itu hampir itu setara dengan harga ini loh, kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ya. Itu juga sekitar 112 triliun tuh harganya. Jadi bayangkan dengan uang 112 triliun itu kita bisa bikin kereta cepat setiap tahunnya ya. Tapi instead of mungkin kita bikin kereta cepat setiap tahun, malah kita harus spend itu untuk mengatasi bencana-bencana akibat krisis iklim. Jadi ini kalau nggak kita atasi, ini akan berdampak sangat besar terhadap ekonomi kita, dan ini sudah dialami sebenarnya oleh Indonesia. Kebayang banget sih, karena itu angka yang sangat besar ya, mahal sekali. Jadi lebih baik diatasi segera ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya Mbak ya, gimana sih isu perubahan iklim ini telah dibahas? Apakah sudah memunculkan kedaruratan atau emergency? Dan apakah keterkaitan iklim dengan semua isu perekonomian yang tadi sudah dijelaskan itu sudah jelas gitu? Kalau menurut saya sih sekarang diskursus perubahan iklim atau isu lingkungan secara umum ya, itu masih digambarkan sebagai sesuatu yang terpisah dengan ekonomi. Artinya kita sering mendengar nih, oh iya kita harus menjaga lingkungan, tapi jangan sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi gitu. Seakan-akan ini adalah dua hal yang seimbang atau sejajar yang harus diseimbangkan. Padahal ekonomi itu ada karena ada kegiatan manusia, kan nggak mungkin ada ekonomi tanpa manusia ya. Dan kegiatan manusia itu ada karena ada lingkungan sehat yang mendukungnya. Nah, sehingga kalau lingkungan sehat tidak ada, tidak mendukung, nggak ada udara bersih, bayangkan kalau nggak ada air bersih, atau bahkan kalau nggak ada sebuah ekologi tanah, nutrisi tanah yang bersih, yang bisa menghasilkan pangan buat manusia, ya nggak akan ada ekonomi. Betul. Jadi sebenarnya ekonomi sangat mutlak bergantung pada lingkungan. Tapi sayangnya kebijakan ekonomi itu ada sendiri, kebijakan lingkungan itu ada sendiri, dan belum tentu saling berkaitan kalau di Indonesia ini. Saya rasa ini ada ininya juga sih, ada sejarahnya juga sih ya. Kebijakan lingkungan itu kalau yang secara tradisional itu biasa memang dibentuk karena merasa bahwa isu lingkungan itu sesuatu yang terlokalisasi ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kebijakan lingkungan tradisional itu contohnya adalah menentukan ambang batas polusi limbah cair gitu misalnya ya. Itu kan misalnya ada pabrik, bayangannya itu ada pabrik, kemudian di sebelahnya pabrik ada sungai, kemudian nanti pabrik itu akan mengeluarkan limbah ke sungai tersebut. Oke, jadi supaya sungai itu tidak tercemar, kita batasi ambang batas polusi yang boleh dikeluarkan ke sungai tersebut. Dengan bayangan bahwa
kalaupun di daerah yang ada pabrik ini lingkungannya terdegradasi, nggak apa-apa, ini jadi kawasan ekonomi. Sebelah sana daerah lain akan jadi kawasan di mana kita melakukan konservasi lingkungan. Jadi ada lokalisasi lah ya. Oke, ini kawasan ekonomi, itu kawasan konservasi, beres gitu. Kalau perubahan iklim itu nggak terlokalisasi, ada dimanapun itu dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Ya, dan dimanapun, kapanpun, dan di sektor manapun. Jadi kita tidak bisa menghindari bahwa krisis iklim ini akan berdampak pada keseluruhan ekonomi kita. Jadi udah nggak bisa lagi lah, maksud saya kebijakan ekonomi dipisahkan dari kebijakan lingkungan. Ya, karena dampaknya itu ya sudah terintegrasi di berbagai sektor dan di berbagai kegiatan ekonomi gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nih Mbak, sepertinya kan kalau saya lihat nih ya, perubahan iklim ini sefundamental UUD, tapi di sini yang saya maksud bukan undang-undang dasar ya, tapi ujung-ujungnya duit. Saya merasa kalau ada duitnya, maka masalah perubahan iklim ini bisa diatasi. Itu Mbak Tiza setuju atau tidak? Ya, ada benarnya juga sih. Ya, memang CPI, apalagi kita sudah melakukan riset yang cukup banyak ya soal kebutuhan pendanaan untuk iklim, untuk mengatasi perubahan iklim. Kebutuhan pendanaan iklim secara global itu mencapai sekitar 8 triliun per tahun. Kemudian kalau untuk 8 triliun dolar ya per tahun. Kemudian kalau di Indonesia itu kebutuhan Indonesia mencapai target-target pengurangan emisinya itu mencapai sekitar 286 miliar per tahun. Jadi ini merupakan angka yang cukup besar. Tapi ada plot twist. Nah, apa tuh plot twistnya? Plot twistnya adalah sebenarnya duitnya ada. Jadi kalau kita bandingkan ya angka-angka tersebut dengan angka-angka spending lain ya, sebenarnya duitnya ada. Misalnya saat ini pendanaan iklim global ya, semua artinya nih, semua pendanaan secara global baik itu dari sektor publik maupun sektor swasta yang sudah mengalir untuk kegiatan-kegiatan aksi perubahan iklim ya, aksi mitigasi perubahan iklim itu sekitar 1,3 triliun dolar. Jadi tahun lalu tuh baru nembus angka 1 triliun dolar lah. Itu yang merupakan sebuah pencapaian kecil ya, karena udah tembus 1 triliun. Tapi kebutuhannya kan 8 triliun, ya kan? Tapi kita coba bandingkan deh 1 triliun, 1,3 triliun itu dengan misalnya global military spending. Spending negara-negara seluruh dunia untuk militer mereka, ya. Itu 2,2 triliun dolar. Terus kita bandingkan lagi dengan angka subsidi fossil fuel global, 7 triliun dolar. Itu besar banget sih ya. Ya. Fossil fuel loh, subsidi fossil fuel, subsidi batu bara, subsidi migas. Kemudian kalau kita bandingkan dengan angka spending untuk penanganan COVID, 11,7 triliun dolar. Jadi, kita balik lagi ke angka tadi, 8 triliun tuh gede nggak sih? Sebenarnya bisa tercapai kan kalau kita semua sepakat bahwa kita memang harus spending untuk itu karena itu udah darurat. Dan krisis iklim sudah darurat gitu. Jadi bayangan saya kalau saja kita bisa, kita bukannya harus mencari pendanaan baru gitu, belum tentu juga sih. Tapi bisa jadi kita hanya perlu merealokasikan dana yang ada dari yang sekarang mendanai kegiatan-kegiatan tinggi karbon ya, fossil fuel subsidy lah gitu. Jadi mendanai kegiatan-kegiatan yang rendah karbon yang memang akan membantu kita mengatasi krisis iklim. Jadi mengalokasikan dana dari tempat-tempat lain untuk dialokasikan untuk menangani perubahan iklim ini ya Mbak ya. Nah ini kan karena tadi kan kita lihat ada gapnya gitu kan, karena yang dibutuhkan sekitar 8 triliun sedangkan yang disediakan sekitar 1,3. Nah gimana sih caranya untuk menutup gap tersebut? Ya sebenarnya
untuk menutup gap tersebut perlu kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Pendanaan itu harus berasal dari semua sumber, baik itu sumber publik maupun sumber swasta ya. Sumber publik kan misalnya negara bisa negara kita, bisa negara orang lain, bisa dari APBN, APBD, anggaran pemerintah ya, anggaran belanja pemerintah, maupun dari negara lain, misalnya negara maju memberikan hibah kepada Indonesia, itu kan adalah juga dana publik ya kategorinya. Tapi perlu juga dana dari swasta, dari lembaga keuangan swasta, dari perbankan swasta. Nah, kenapa penting sekali untuk menarik pendanaan dari swasta? Karena cash flow-nya lebih banyak mereka. Likuiditas keuangan yang sekarang beredar di pasar uang swasta itu jauh lebih banyak daripada anggaran negara-negara gitu. Jadi intinya adalah volume pendanaan swasta lebih besar dari volume pendanaan publik. Tapi kalau misalnya bisa digabung, pendanaan publik digelontorkan untuk sedemikian rupa sehingga menarik pendanaan swasta, itu bisa besar sekali dampaknya. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan inilah ya wacana atau bukan wacana, istilah-istilah seperti atau struktur keuangan yang seperti blended finance, gitu, percampuran antara dana publik dan baru ya. Ya kan ada kan ya jargon-jargon seperti itu. Atau misalnya yang sekarang lagi ngetren ESG gitu. Gimana sih ESG finance yang pendanaan yang sesuai dengan environmental social governance gitu. Mulai muncul topik-topik atau istilah-istilah seperti itu karena itu adalah hal-hal yang penting untuk menarik pendanaan swasta. Nah, tadi kan Mbak Tiza lagi bicarain blended finance nih sama kebutuhannya public sama private fund ya. Nah, apa sih bedanya sama PPP atau public private partnership? Kayaknya saya melihat ada kemiripan soalnya. Ya, sebenarnya mirip-mirip dalam arti baik public-private partnership ya PPP maupun blended finance itu ada unsur publiknya, ada unsur private-nya. Tapi agak beda. Bedanya sederhana sebenarnya. Kalau PPP itu adalah pemerintah memiliki proyek yang perlu didanai. Ini adalah proyek negara, proyek pemerintah seperti infrastruktur. Dan pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang memiliki proyek tersebut. Pemerintah yang menjalankan proyek tersebut, hanya saja pemerintah membutuhkan pendanaan lebih untuk proyek pemerintah tersebut. Oke. Jadi makanya itu cocoklah untuk infrastruktur, untuk jalan tol dan sebagainya. Kalau blended finance itu bukan soal proyek pemerintah. Blended finance itu adalah seharusnya ini barang itu bisa diatasi oleh pasar swasta, bisa diatasi oleh pasar. Ini adalah barang seperti kita beli solar panel untuk rumah kita, atau kita memasang solar panel di setiap mall di swasta ya, di Jakarta gitu misalnya. Atau ini adalah proyek di mana sebuah hutan milik konsesi swasta bisa menghasilkan barang-barang, produk-produk non kayu ramah lingkungan, misalnya madu, misalnya apalah ya, yang ramah lingkungan tapi benar-benar milik swasta sebenarnya. Tapi harusnya ada pasarnya, harusnya berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pemerintah. Tetapi tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena tidak dapat pendanaan swasta di situ. Kenapa nggak dapat pendanaan swasta di situ? Kan ada revenue-nya, kan ada bisnis modelnya. Oh, karena pendanaan swasta berpikir proyek-proyek tersebut masih terlalu berisiko. Risikonya masih perceived risk-nya masih dianggap tinggi ya oleh sektor swasta. Betul. Atau misalnya bukan resikonya tinggi tapi returns-nya rendah gitu misalnya. Jadi berpotensi sebenarnya diatasi oleh pasar, tapi masih perlu bantuan dari pemerintah, bantuan dari dana publik untuk mengatasi risiko atau returns-nya itu. Jadi kalau blended finance bukan JV, bukan joint venture ya antara pemerintah dengan swasta seperti PPP, tapi pemerintah cuma intervensi di risikonya atau di returns-nya aja. Dana publik misalnya ngasih di risking ya. Risikonya apa sih? Oh mungkin
Kalau kita kasih pinjaman ke dia, pinjamannya nggak balik. Oh, kalau gitu dana pemerintah akan masuk memberi jaminan pinjamannya, kalau nggak balik kita yang akan nutup gitu. Itu de-risking misalnya. Atau kasih jaminan returns-nya deh. Gimana kalau misalnya kita ngasih loan, kata banknya ya, kita kasih loan deh ke si ini, ada developer solar panel. Kita mau kasih pinjaman tapi kok returns-nya dikit ya, dia nanti ngembaliin duitnya ke saya gimana ya gitu. Nanti pemerintah bisa ngasih sebuah intervention ya, supaya returns-nya bisa dinaikkan, mungkin dari bentuk subsidi atau sebagainya. Jadi di sini dana publik dipakai untuk mengatasi risiko-risiko tersebut ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau ini nih ya, untuk pendanaan, tadi kan sempat disebut pendanaannya yang dibutuhkan tuh besar sekali. Bisa nggak sih memberikan contoh-contoh konkret nih, dibutuhkannya tuh dalam bentuk apa dan untuk membiayai apa? Ya, kayak misalnya tadi banyak contoh soal energi terbarukan juga ya. Sekarang ini kalau Indonesia bicara apa sih yang menjadi prioritas bagi Indonesia ya untuk melakukan transisi ke menuju ekonomi yang hijau. Apa sih yang harus diprioritaskan? 2 sektor, land use sama energi gitu. Karena itu adalah 2 sektor yang paling menghasilkan emisi terbesar di Indonesia. Land use emisinya besar karena pembersihan lahan atau deforestasi mengeluarkan emisi yang sangat banyak. Sedangkan sektor energi juga besar emisinya di Indonesia karena Indonesia sangat tergantung pada energi fossil fuel, yaitu batu bara. Sekitar 60% energi di Indonesia itu adalah di power oleh batu bara. Jadi itu 2 sektor yang paling penting untuk diatasi. Kita harus banyak inovasi energi terbarukan untuk mengatasi emisi sektor energi, ya betul, renewables. Kemudian kita juga harus banyak inovasi yang menjaga hutan. Oke. Nah, contoh yang sangat clear lah adalah investasi energi terbarukan lah ya. Potensi di Indonesia yang sangat besar itu solar PV. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, Indonesia tuh rata sinar mataharinya. Terik lah sepanjang tahun gitu. Jadi besar sekali, mau pasang dimanapun pasti dapat matahari. Satu hal lagi yang juga gede potensinya adalah wind ya, tenaga angin. Jadi solar PV itu selain potensinya sangat besar juga cukup mudah dipasang. Jadi kita bisa pasang di atap gedung, bisa pasang di atap kantor, di atap rumah gitu. Itu konkret sekali. Kalau misalnya sebuah kota ingin menjadi 100% renewable misalnya ya artinya seluruh lahan rooftop itu harusnya dipasang solar PV. Ya. Kalau contoh land use ya, misalnya adalah salah satu dampak krisis iklim kan adalah meningkatnya permukaan air laut kan, karena es di kutub utara dan kutub selatan meleleh, semakin banyak debit air di laut, semakin tinggi permukaan air laut. Pesisir-pesisir di seluruh Indonesia yang sangat panjang ya, kita garis pesisirnya itu akan semakin tergerus oleh meningkatnya permukaan air laut. Itu sudah terjadi di Jakarta Utara. Sea level rise. Salah satu cara menjaga atau menahan sea level rise itu agar tidak terlalu menggerus lahan daratan adalah misalnya menanam mangrove, ya kan? Menanam mangrove juga kebetulan menyerap karbon. Kebetulan ini bagus banget nih buat menyerap karbon. Hal-hal seperti itu kan harus didanai. Yang mau nanam mangrove dan menjaganya sampai dia besar, sampai dia berbuah dan bisa menghasilkan juga misalnya ada tambak udang di sekitar situ. Itu kan harus ada pendanaannya. Itu contoh-contoh konkret proyek perubahan iklim ya, proyek mengatasi perubahan iklim
yang sangat memerlukan pendanaan. Oke, baik. Jadi contoh-contohnya lebih ke project-project itu ya Mbak ya, renewable energy sama untuk land use itu ya Mbak. Oke, baik. Nah jadi berarti kita perlu kritis banget nih ya untuk mempertanyakan apakah sistem ekonomi dan keuangan yang kita miliki saat ini bisa menyalurkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, CPI kan saat ini punya program Ekon Iklim ini ya Mbak ya, sebagai Climate Finance and Economics Program. Bisa nggak dijelaskan program ini tuh apa sih dan kenapa CPI berinisiatif membuat program ini? Ya, Ekon Iklim adalah bagian dari program CPI bernama Climate Finance and Economics Program. Ini adalah program yang kami rancang memang untuk bisa mengangkat tantangan-tantangan yang disebutkan tadi, sehingga lebih banyak diskusi, lebih banyak ide-ide baru, ide-ide progresif yang tercapai. Kami membuka pintu lebar kepada para ekonom, kepada para praktisi keuangan, dan kepada masyarakat untuk hadir di sini dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kunci lah ya. Misalnya sebaiknya bagaimana sih kebijakan ekonomi pemerintah, sebaiknya bagaimana sih anggaran pemerintah, sehingga pendanaan dari segala sumber itu publik swasta, sumber dari bank, dari microfinance, dari development finance, dari hibah asing dan sebagainya, tidak lagi mendanai kegiatan yang tinggi karbon, tetapi beralih mendanai kegiatan yang rendah karbon gitu. Ini saya rasa penting sekali ya diskusi-diskusi ini, karena saat ini status quo-nya kalau saya lihat, kita tuh belum berhasil menjembatani antara kebutuhan iklim, pendanaan iklim dengan yang ada sekarang. Kebijakan-kebijakan masih terdisagregasi. Indonesia sudah punya blended finance, sudah mencoba instrumen-instrumen blended finance, tapi belum berhasil mencapai tujuannya. Karena sekarang ini pendanaan swasta untuk perubahan iklim di Indonesia itu baru 9% dari total pendanaan. Itu kan jauh sekali ya, 9%. Jadi kebanyakan masih didanai oleh pemerintah atau 91% tuh ya dana publik lainnya. Iya, padahal potensinya sangat besar sekali. Nah, kenapa ini nggak terjadi gitu? Ya kan macam-macam ya alasannya. Risk and return tadi, ada mungkin kebijakan-kebijakannya yang tidak konsisten, tidak mampu attracting investor ya untuk benar-benar berinvestasi di ekonomi hijau Indonesia, di energi terbarukan Indonesia dan sebagainya. Bisa jadi lembaga keuangannya sendiri yang belum cukup berbuat ya untuk meningkatkan appetite mereka berinvestasi, lebih beresiko sedikit lah untuk berinvestasi di proyek-proyek energi terbarukan yang mungkin tidak sama dengan energi fossil fuel, tapi mereka belum berani benar-benar masuk ke situ. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan, atau memang kita udah nggak bisa lagi ngomongin ini kebijakan pemerintah, ini kebijakan sektor keuangan, udah nggak bisa, harus disatukan gitu. Nah, oleh karena itu kita mau membuat nih diskusi-diskusi ini. Kami merasa bahwa udah saatnya lebih banyak ide-ide progresif yang muncul. Nah, mengenai ide progresif ini nih, kan berarti program ini berinisiatif karena dilihat bahwa kebijakan antara ekonomi dan keuangan itu masih belum harmonis ya, walaupun berkaitan dengan erat. Kenapa sih yang dicari itu idenya progresif yang dicari? Sebenarnya progresif, kreatif, inovatif itu adalah yang kami targetkan supaya kita semua memiliki pemikiran yang out of the box gitu. Ini adalah space untuk berpikir lebih luas. Jangan terpaku pada misalnya ideologi ekonomi yang sudah ada, yang sudah dipakai bertahun-tahun. Bisa saja kita berpikir
dan mendiskusikan ideologi-ideologi ekonomi yang baru, yang alternatif. Bisa saja kita mulai berdiskusi mengenai bukan saja struktur-struktur keuangan yang ada, tapi yang inovatif, yang baru. Dan sekarang mulai banyak muncul memang diskusi-diskusi ini di luar, secara global muncul karena krisis iklim gitu. Karena krisis iklim ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum bisa mengatasi masalah sebesar itu, seglobal dan sedarurat krisis iklim. Jadi di Indonesia juga perlu ada diskusi-diskusi seperti itu yang out of the box lah. That's why. Makanya kita hadirkan program ini ya Mbak Tiza ya. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Tiza atas obrolannya hari ini. Dan teman-teman Cendekia Iklim bisa lebih mengenal siapa itu CPI, apa itu ekon iklim, dan juga mengenal isu perubahan iklim serta kaitannya dengan ekonomi dan keuangan. Nah, di program Ekon Iklim ini, kita juga akan membuat sebuah monograf, yaitu kumpulan dari tulisan-tulisan yang akan membahas isu perubahan iklim, ekonomi, keuangan, dan transisi energi. Topik-topik ini akan kami angkat untuk obrolan di episode-episode berikutnya. Nah, teman-teman Cendekia Iklim, kalau misalnya ada komentar, silahkan ditulis ya di kolom comments di bawah. Untuk episode selanjutnya, kita akan deep dive lebih dalam lagi ke isu atau aspek ekonomi dan blended finance. Jadi nantikan ya untuk episode selanjutnya. Baik, nama saya Ira Purnomo. Izin undur diri. Terima kasih telah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Cendekia Iklim.